Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, majelis sidang jamaah subuh yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekali lagi kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya jua kita dapat berkumpul di tempat yang mubarak ini. Terkhusus bagi kami pribadi yang kembali dapat bersilaturahim dengan jamaah di masjid ini setelah terakhir kali kami bersilaturahim di bulan yang sama pada bulan Syawal setahun yang lalu. Semakin terasa besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala jika kita teringat apa yang baru saja kita lalui kurang lebih 3 pekan yang lalu, di mana kita termasuk dalam bahagian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang masih diperkenankan bertemu dengan bulan Ramadan. Pada saat kita sangat menyadari dan meyakini dengan seyakin-yakinnya betapa manusia dengan segala kelebihan dan keistimewaan yang melekat pada dirinya tetap saja harus tunduk terhadap takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang terjadi pada dirinya, termasuk soal siapa yang diberi kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan dan siapa yang tidak. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang mengakhiri hidupnya di dunia ini melalui proses yang sangat tragis yang tidak pernah diduga dan dibayangkan sebelumnya. Kita bisa sebut beberapa contoh, diantaranya beberapa waktu yang lalu di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, seorang ibu meninggal dunia karena ketabrak mobil Avanza yang tragisnya sebab mobil yang menabraknya itu adalah mobilnya sendiri.
Pagi itu tetangga rumahnya minta supaya mobil sang ibu parkirnya dipindah, karena mereka baru punya hajatan semalam, tendanya mau dibongkar. Khawatir kalau ada besi tenda yang jatuh kena mobil itu jadi masalah. Ya karena jalannya sempit, ada tenda pula, ibu kurang berani, dia minta tolong kepada tetangga yang lain, minta tolong Pak, mobilnya dibantu untuk dipindahkan. Ya karena sempit dia pandu, ternyata benar, begitu mundur satu bannya nyangkut di lubang parit. Dia buru-buru ke depan supaya mobil segera dimajukan, jangan sampai terperosok lebih parah. Ya karena terlanjur sudah ada bannya yang satu masuk lubang, sehingga gasnya harus ditekan lebih dalam. Ya dia jaga di depan jangan sampai pagar orang ketabrak. Dia pandulah sang sopir segera dimajukan. Ternyata begitu digas, mobilnya bukan saja jalan tapi melompat, menabrak ibu pemilik mobil di depan dan matilah seketika. Ya betapa sederhananya kematian itu jika Allah Subhanahu wa taala sudah menghendakinya. Belum lagi apa yang terjadi di Balikpapan, Kalimantan Timur, sepasang suami istri tentara TNI yang masih aktif. Sesaat sebelum masuk di pintu gerbang di komplek asramanya, tiba-tiba motor yang dikendarainya diseruduk mobil Innova dan mati seketika suami istri. Yang lebih tragis sebab mobil Innova itu mobilnya bapak ini sendiri. Yang mengemudikannya adalah putrinya yang masih usia 15 tahun. Ya Allah, tragisnya. Tidak terbayang betapa sedihnya keluarga, apalagi sang anak yang menubruk bapak ibunya dan mengakibatkan kematiannya. Ya puncaknya apa yang terjadi di Magelang. Sepasang suami istri dan anak sulungnya meninggal di waktu yang bersamaan. Setelah hasil pemeriksaan dari aparat, ternyata mati karena keracunan. Dan yang meracunnya adalah salah seorang putranya sendiri. Ini agak mengerikan sebab bisa menginspirasi banyak orang. Sebab ternyata racun yang digunakan itu dimasukkan di minuman yang tidak merubah warna dan tidak merubah rasa, sehingga orang tidak akan tahu kalau sekedar melihat ada racunnya. Bahkan saat diminum itu juga tidak ketahuan kalau ada racun di dalam. Nanti setelah masuk hanya hitungan detik kemudian dia menggerogoti organ di dalam dan orang mati seketika. Dilakukan seorang anak membunuh kakaknya dan bapak ibunya sekaligus. Ini hanya sekilas contoh dari sekian banyak realitas yang sudah kita saksikan, betapa manusia dengan segala kelebihannya jika sudah berhadapan dengan malakul maut tidak bisa berbuat apa-apa selain pasrah menerima takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks inilah sekali lagi saya katakan kita sangat patut bersyukur sebab masih diberi umur, diberi waktu bertemu dengan bulan Ramadan kemarin. Bagi orang yang beriman tentu sangat meyakini bahwa momentum yang paling mahal dalam kehidupannya, khususnya dalam hitungan 1 tahun itu adalah momentum bulan Ramadan. Yang karenanya dalam riwayat dijelaskan para salafus saleh itu sampai ke tingkat bukan sekedar menjelang hitungan 1-2 bulan, sampai 6 bulan sebelum Ramadan tiba, mereka sudah memfokuskan doanya bagaimana supaya Allah berkenan mempertemukannya dengan bulan Ramadan. Jadi jauh-jauh hari sejak 6 bulan itu sudah bayangannya, pikirannya, perhatiannya, konsentrasinya terfokus. Bagaimana dia bisa bertemu dengan Ramadan dan bisa memaksimalkannya. Tinggal pertanyaan besarnya kemudian kepada diri kita masing-masing adalah
Apakah kita ini termasuk dalam bahagian orang-orang yang berhasil memaksimalkan potensi Ramadan kemarin ini? Jika tidak, na'udzubillahi min zalik, pada saat masih tanda tanya besar, apakah bulan Ramadan tahun depan kita masih diberi kesempatan untuk itu? Sehingga karenanya menjadi hal yang penting, mendesak untuk kita melakukan evaluasi terhadap amaliyah kita di bulan Ramadan kemarin, sembari berharap agar kiranya masih diperkenankan bertemu Ramadan tahun depan dan dapat meningkatkannya jauh lebih baik lagi. Saya ingin mempersingkat pembahasan pada pagi ini untuk kita sama-sama mencoba melakukan evaluasi terhadap ibadah Ramadan kita kemarin, bahwa salah satu cara yang paling praktis untuk kita mengambil kesimpulan apakah kita termasuk orang yang berhasil atau orang yang gagal dalam bulan Ramadan kemarin adalah dengan mengidentifikasi apa yang kita dapatkan dalam bulan Ramadan kemarin ini. Kalau kita mampu mengidentifikasinya, berarti benar kita berhasil. Tapi kalau samar-samar, apalagi sampai kesulitan, kita tidak tahu apa ya hasilnya Ramadan kemarin, ini jadi persoalan besar. Itu berpotensi kita termasuk orang-orang yang gagal. Ya, kesempatan kali ini saya hanya ingin fokus pada satu poin yang memang secara eksplisit Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Qur'an yang sudah sangat populer ya. Bahkan kalau ayat ini disebutkan, insya Allah orang Islam itu hafalannya bisa sama dengan Ustaz Adi Hidayat semua. Bisa menyebutkan nomor surah, ayatnya di sebelah kiri paling bagian atas baris kedua. Itu bisa seperti itu semua ya. Di surah Al-Baqarah ayat 183. Sangat jelas secara eksplisit Allah Subhanahu wa taala nyatakan bahwa orang kalau benar ibadah puasanya di bulan Ramadan itu pasti menghasilkan takwa. Jadi kalau tidak bertakwa selepas Ramadan, itu berarti dia gagal dalam bulan Ramadan itu. Persoalannya kemudian, pernahkah kita ini benar-benar serius melakukan identifikasi pada diri kita, khususnya selepas Ramadan, kita ini benar-benar bertakwa apa tidak? Secara jujur, rasa-rasanya kita seringkali abai dengan persoalan ini. Itu urusan Allah, terserah Allah lah. Kita mau dikasih takwa atau tidak. Toh dia juga yang janji, dia yang punya wewenang. Ya kita alamiah saja. Ya tidak bisa seperti itu. Apa memang kita ini memenuhi syarat untuk itu? Untuk mendapatkan takwa apa tidak? Nah ini saja betapa banyak orang yang memang abai, tidak mau pusing. Apa dia mendapatkan takwa atau tidak? Padahal inilah yang membuat para sahabat, para salafus saleh betul-betul tergila-gila menyikapi Ramadan, karena inilah yang paling dikejar, ini yang paling dicari.
Bukan berarti di luar Ramadan orang tidak mungkin menggapai takwa, tapi inilah kesempatan yang paling besar untuk mendapatkan takwa itu. Sebagaimana orang kenapa gila-gilaan ke mall, ke toko, ke pasar, kaget paling tidak belanja online di akhir-akhir Ramadan. Itu karena para pedagang memberi bonus besar-besaran menjelang hari raya. Disitulah orang baru gila-gilaan belanja. Padahal bisa saja juga belanja di luar selepas Ramadan, tapi harganya sudah beda. Ya begitulah gambarannya takwa ini. Kita sebut salah satu di antaranya yang membuat orang tergila-gila itu karena ada jaminan. Pada surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat 13. Di mana Allah berfirman, dan ini juga sudah sangat populer, inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Bagi orang yang beriman, yang paham betul dengan ayat ini, itu memang pasti akan tergila-gila untuk mengejarnya. Sebab ini jaminan kepastian dia akan menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya kalau ini saja mau tadabbur, digali lebih jauh, luar biasa dahsyatnya. Tapi waktu kita terbatas. Saya ingin lebih fokus bagaimana sih takwa itu sesungguhnya. Yang seringkali orang hanya melihatnya secara abstrak, secara filosofis, sehingga susah melakukan identifikasinya. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabatnya, bagaimana sih takwa itu? Dengan sangat simpel Rasulullah menjawab, at-taqwa hahuna, sambil menunjuk dadanya. Takwa itu adanya di dalam dada, adanya di hati. Pertanyaannya kemudian, pernahkah kita benar-benar merasakan takwa itu ada di dalam hati kita? Bagaimana cara memahaminya? Perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana cara kerja takwa di dalam hati itu. Dan kenapa dia dikatakan oleh Rasulullah adanya di dalam hati. Di hadis lain Rasulullah menjelaskan bahwa inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya pada diri setiap orang itu ada segumpal daging. Iza saluhat saluhat jasadu kullu, wa iza fasadat fasadat jasadu kullu. Bahwa apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya, dan kalau itu rusak, rusaklah seluruhnya. Ala wahiyya al-qalb, ketahuilah segumpal daging yang dimaksudkan itulah hati. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah, at-taqwa hahuna. Oleh Imam Al-Ghazali memberikan analogi yang sangat menarik terkait persoalan ini, di mana beliau membagi organ tubuh manusia itu menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah hati, yang kedua adalah akal, dan yang ketiga adalah anggota tubuh lainnya. Bagaimana cara kerja anggota tubuh ini? Beliau menganalogikan hati itu adalah raja, akal itu adalah panglima, dan anggota tubuh yang lain itu adalah prajurit. Kenapa Rasulullah mengatakan bahwasanya kalau hati itu baik, baiklah seluruh hati, seluruh organ tubuh. Kalau dia rusak, rusaklah seluruhnya.
Sebab yang paling menentukan pada diri seseorang itu adalah siapa yang bertindak sebagai raja. Itulah hati. Apapun yang diinginkan oleh raja, maka menjadi kewajiban panglima untuk mengerahkan semua prajurit agar keinginan raja itu terpenuhi. Panglima inilah yang berpikir keras bagaimana cara kerja prajurit untuk bisa memenuhi keinginan raja itu. Nah, kalau keinginannya baik, maka panglima dan prajuritnya itu juga bekerja dengan baik. Kalau rajanya rusak, keinginannya selalu aneh-aneh, maka panglimanya dan prajuritnya juga kerjanya juga akan aneh-aneh. Ya, seperti tadi itu, sampai ke tingkat meracuni kakaknya sendiri, bahkan bapak ibunya, itu karena perintah hatinya. Kemudian panglima berpikir bagaimana caranya menyingkirkan bapak ibu dan kakak. Ya sudah, akalnya bekerja, cari racun. Perintahkan kaki melangkah, tangan mengayun, cari uang, beli racun. Yang cara kerjanya seperti itu. Ya, begitulah gambarannya. Pertanyaan lanjutan, kenapa kemudian takwa ini menjadi sesuatu yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Sebab memang kalau takwa tidak ada pada diri seseorang, itu berarti yang menguasai hatinya ada hal lain yang menjadi pengendalinya. Siapa itu? Ya, lawan kata dari takwa apa ya? Kalau orang tidak bertakwa, ya tidak bertakwa. Kira-kira apa lawan katanya dari takwa? Ada yang pernah tahu? Lawan kata dari takwa. Ya, sebenarnya tadi di rakaat kedua imam kita membacanya di surah As-Sams ayat 8. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau takwa tidak menjadi pengendali hati, itu berarti yang mengendalikan adalah fujur. Kenapa Allah mewanti-wanti untuk seseorang memaksimalkan Ramadan supaya takwa yang menjadi pengendali hatinya? Sebab kalau tidak, takwa tidak ada di dalam hati, itu berarti fujur yang menjadi pengendalinya. Dan semua kerja fujur itu pasti bertentangan dengan takwa. Jadi setiap amal kebajikan yang dilakukan seseorang itu berarti takwa lagi dominan. Tapi kalau yang dilakukan adalah pekerjaan rusak, yang buruk, itu berarti fujur yang menjadi pengendalinya. Bagaimana cara kerja takwa? Dan kayak apa cara kerja fujur? Untuk kita mudah melakukan identifikasinya. Sebenarnya sangat sederhana. Yang pertama, takwa itu pasti berada di bawah kendali wahyu. Tidak mungkin ada perintah dari takwa, kalau dia pengendali hati, dia menjadi rajanya, akan ada perintah yang bertentangan dengan wahyu. Itu tidak mungkin. Karenanya takwa ini menjadi sesuatu yang sangat dianjurkan. Bahkan para khatib setiap Jumat itu mutlak memberikan wasiat tentang takwa itu, agar kita selalu berada dalam kendali wahyu. Sebab kalau tidak, itu berarti fujur dominan, dan fujur itu selalu dibawa kendali. Siapa pengendali fujur itu? Ya pasti setan.
Inilah pengendali fujur yang membuat rusaknya kehidupan ini. Dan tragisnya, inilah yang tidak pernah menjadi perhatian serius setiap orang dalam kehidupannya di dunia ini. Kenapa saya katakan tidak menjadi perhatian serius? Sebab memang tidak pernah dibicarakan secara mendalam, tidak pernah diupayakan untuk mengetahuinya, apalagi mengantisipasi serangannya. Terbukti, mana pernah kita dengar ada rapat, diskusi, apalagi seminar, lebih-lebih seminar nasional, apalagi internasional, untuk membahas setan dengan segala sepak terjangnya. Pernahkah kita lihat spanduk, baliho, hadirilah tablik akbar, seminar nasional, seminar internasional, yang temanya setan dengan segala sepak terjangnya? Dijamin tidak akan ada yang mau hadir. Gratis saja disiapkan makan, orang belum tentu mau datang, apalagi disuruh bayar. Padahal nyata-nyata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berulang-ulang mengatakan, innahu lakum aduun mubin. Inilah musuh kamu yang paling nyata. Dan ini tidak tanggung-tanggung, berulang-ulang Allah katakan itu. Bahkan lebih ekstrim, di surah 35 ayat ke-6 di surah Fatir, secara khusus Allah katakan, inna syaitana lakum aduwwun. Sesungguhnya setan itu adalah musuh kamu, fattakhizuhu aduwa. Maka jadikanlah dia sebagai musuh. Perlakukan dia sebagai musuh, jangan dianggap teman, apalagi dijadikan sahabat. Nauzubillah kalau diangkat jadi pemimpin, wah itu fatal betul. Nah pertanyaannya, apa kita pernah serius melakukan identifikasi terhadap setan ini, sehingga kita bisa mengantisipasinya, jangan sampai dia berkawan dengan kita, jadi sahabat, apalagi jadi pemimpin. Padahal inilah akar masalah dari semua persoalan dalam hidup ini. Sekedar orang kalau ditanya apa itu setan, itu tidak sedikit orang yang kesulitan menjawabnya. Apa sih setan itu? Orang seringkali mengidentikan dengan iblis. Ya ada benarnya, tapi juga tidak benar secara keseluruhan. Kenapa? Sebab iblis itu sudah pasti setan. Tapi kalau setan belum tentu iblis. Apa maksudnya? Iblis adalah bagian dari setan, bahkan setan utama, tapi setan itu bukan hanya iblis. Siapa setan itu? Di surah ke-6 ayat 112 Allah jelaskan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwas syayatinal insi wal jin. Bahwa ternyata setan itu terdiri dari jin dan manusia. Ini Allah jelaskan dalam ayatnya, bahwa setan itu terdiri dari jin dan manusia, termasuk iblis bagian dari jin itu. Makanya untuk mengetahui lebih jauh, Allah jelaskan di ayat lain, setan itu sesungguhnya adalah sebuah komunitas, sebuah organisasi, sebuah kelompok. Bahkan dalam ayat kalau diterjemahkan secara letterlet lewat bahasa, ini cukup sangat ekstrim sebenarnya. Allah mengatakan hizbus syaitan. Terjemahannya apa? Partai setan. Jadi setan itu adalah partai. Sebenarnya dalam ayat dikatakan begitu. Siapa ketua partainya? Itulah iblis. Ini ketua partai yang paten.
Tidak mengenal masa periodisasi. Tiap 5 tahun ada musyawarah besar, ada muktamar, ada konferensi, ada apa namanya. Ini sudah paten seumur hidup. Iblis itu jadi ketua yang tidak punya masa jabatan. Tidak dibatasi hanya 2 periode. Mau perpanjangan tunda pemilu atau 3 periode itu tidak berlaku bagi iblis. Ini sudah ketua seumur hidup. Ketua partai seumur hidup. Anggotanya itulah dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Jadi gabungan dari 3 komponen ini, jin, manusia, yang diketuai oleh iblis, itulah setan sesungguhnya. Jadi sekali lagi, setan itu adalah partai yang ketuanya adalah iblis, anggotanya jin dan manusia. Ya, cara kerjanya macam-macam. Satu diantaranya yang diajarkan oleh Rasulullah lewat Al-Quranul Karim, kita harus membacanya paling tidak selepas salat subuh, menjelang maghrib atau selepas salat maghrib, dan juga menjelang kita tidur. Di surah terakhir 114 kita diminta untuk kul a'udzu birabbin nas. Siapa yang dimintai perlindungan itu? Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Siapa itu? Minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Ini saja kita seringkali abai, bahwa siapa sih teman kita dalam kehidupan ini sehari-hari. Bahwa tidak mustahil yang menjadi teman dekat, sahabat, na'udzubillah, kalau pemimpin kita hari ini bagian dari anggota iblis. Wah, ini sangat mengerikan. Ini yang dipesan oleh Allah di surah Fatir itu, fattakhizuhu adwa. Jadikan dan perlakukanlah dia sebagai musuh. Jangan dijadikan teman, apalagi pemimpin. Bahaya. Rusak kalian itu. Tinggal dilihat cara kerjanya. Semua yang bertentangan dengan wahyu, itu pasti kerja setan. Jadi kita bisa ketemu setan di rumah, ketemu setan di jalan, ketemu setan di pasar, di kantor, bahkan di masjid sekalipun. Makanya sebelum takbir, imam itu diharuskan perintahkan makmumnya lurus dan rapatkan barisan. Sebab kapan tidak rapat itu ada celah setan bisa masuk. Masih penting kalau setan bisa masuk. Memang kalau dia sudah ada di dalam saf sendiri, ini yang bahaya ini. Ini jelas sekali ayat hadisnya. Dan disinilah urgensinya sekali lagi. Bulan Ramadan itu dimanfaatkan maksimal agar takwa dominan supaya setan ini geser. Untuk tidak dia mempengaruhi perilaku, sikap dan tindak tanduk kita. Oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya berhenti sampai di sini, sampai ke tingkat Allah menjelaskan dan menceritakan berulang-ulang di dalam Al-Qur'an. Saya awal-awal ketika menghafal Al-Qur'an sempat penasaran gitu. Setiap kali bertemu cerita tentang Adam dan iblis. Kenapa ayat ini lagi yang muncul? Kenapa Allah menceritakan ini lagi? Sempat saya berpikiran nakal, masih anak-anak ketika itu. Muncul dalam pikiran saya, apa Allah kehabisan bahan? Kok tidak ada cerita lain apa yang bisa diangkat? Kok ini lagi yang diulang ceritanya? Yang lebih bikin pusing karena redaksinya beda-beda sedikit. Padahal substansinya sama saja. Kenapa mesti diulang-ulang cerita ini? Kok tidak cari cerita lain gitu? Kenapa Adam lagi yang dicerita, yang dikerjain oleh iblis? Tapi nanti terjawab seiring perjalanan waktu, khususnya lewat pengalaman pribadi. Saya kemudian berkesimpulan, rasa-rasanya masih sangat kurang cerita ini.
Harusnya diulang lebih banyak lagi. Kenapa? Untuk kita menjaga diri, untuk kita lebih waspada, untuk lebih hati-hati. Sebab sesuatu yang sering kali diulang-ulang itu akan mempengaruhi alam bawah sadar. Itu bisa menjadi sesuatu yang bekerja secara otomatis. Apalagi ketika beberapa tahun yang lalu saya sempat mengisi di Trans TV. Saya sempat dialog dengan salah seorang manajernya, tanya, berapa sebenarnya biaya iklan di televisi itu? Itu masih beberapa tahun yang lalu. Dijelaskan oleh sang manajer, Ustadz, untuk Trans TV biaya iklan itu sekali tayang, itu pun dengan nyelip di tayangan yang penontonnya dijamin kurang, tidak begitu banyak peminatnya, pemirsanya. Itu saja dibayar 3 juta per detik. Satu kali tayang per detiknya 3 juta. Itu beberapa tahun yang lalu. Maka bisa dibayangkan kalau kemudian iklan itu masuk di acara yang banyak penontonnya, katakanlah acara musik, acara pertandingan olahraga, live pula, final sepak bola, itu tarifnya bisa melonjak. Nah, sekali tayang per detiknya dihitung 3 juta. Mana ada iklan hanya 5 detik, 7 detik. Itu sampai bisa 1 menit bahkan lebih. Berapa uang yang harus bayar? Dan itu sekali tayang. Nah, dalam 1 hari itu puluhan kali iklan itu muncul di 1 layar TV. Bagaimana di TV-TV lain? Jadi memang ratusan miliar uang mereka keluarkan hanya untuk bayar iklan di televisi dalam 1 bulannya. Padahal iklannya itu juga. Bintang iklannya sama, produknya sama, apa yang dikatakan sama juga. Tapi itulah upaya para produsen mempengaruhi konsumen. Sesuatu yang sering kali diulang-ulang itu akan mempengaruhi alam bawah sadarnya. Sehingga setiap dia membutuhkan sesuatu langsung ingat itu saja. Nah, Allah mengulang-ulang cerita Adam dan iblis itu supaya kita fokus memperhatikannya secara serius, bahwa kalau kamu tidak hati-hati, nasibmu kayak Adam juga. Padahal kondisi kita dibandingkan Nabi Adam itu berbanding terbalik. Nabi Adam itu memiliki 3 kelebihan yang tidak ada satupun manusia di dunia ini yang memiliki kelebihan itu. Hatta Nabi Muhammad sekalipun. Apa kelebihannya Nabi Adam itu? Yang pertama, dia adalah manusia pertama. Ya, mana ada manusia lain yang menyamai Nabi Adam dalam konteks ini. Dialah manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Kenapa ini dikatakan kelebihan? Sebab itu berarti iblis belum punya pengalaman bagaimana cara menggoda manusia. Dia masih meraba-raba, masih menebak-nebak, uji coba. Kira-kira kalau saya goda seperti ini, takluk enggak Adam itu? Jadi itu baru test case, uji coba, spekulasi. Kerja iblis itu. Karena belum ada pengalaman sebelumnya. Dia mau buka referensi literatur, mana ada perpustakaan waktu itu yang bisa dibaca bahwa ini kekuatan kelemahan manusia. Nah, ini Adam manusia pertama. Yang kedua, Adam itu tinggalnya di surga. Itu berarti semua fasilitas kenikmatan ada di dalamnya. Orang kalau sudah enjoy, semua kebutuhannya terpenuhi, itu tidak mudah lagi dipengaruhi. Kenapa orang mudah betul mencoblos partai caleg hanya karena 100.000 isi amplop dikasih Indomie, beras, ikan kaleng, abon dan segala macam? Karena memang dia tidak punya apa-apa. Itu sangat berarti baginya. Apa yang terjadi 5 tahun ke depan, ya tidak mau pusing. Yang pasti saya butuh uang 100.000 hari ini. Saya butuh beras, butuh minyak goreng. Tapi Adam mau dipengaruhi bagaimana? Dia tinggal di surga, segala fasilitas ada di dalamnya.
Yang ketiga, larangan cuma ada satu saja. Sekedar jangan mendekati pohon, itu pun hanya satu pohon, dan jangan makan buahnya. Itu saja larangannya. Nah, ketiga-tiga ini bisa diterobos oleh iblis. Takluk Adam dibuatnya. Maka bisa dibayangkan kayak apa manusia sekarang. Ketika referensi literatur tentang manusia ini sudah begitu lengkap, sangat detail. Pengalaman iblis itu sudah seabrek. Dan kita tinggal di dunia dengan segala kekurangan. Banyak betul yang kita butuhkan yang tidak terpenuhi hari ini. Itu pintu masuk bagi iblis. Dan larangan bagi kita bukan cuma satu. Masya Allah, banyaknya larangan. Sehingga memang jadi bulan-bulanan iblis kita ini sesungguhnya. Nah, inilah yang tidak pernah dipikir serius bagaimana mengantisipasinya. Bagaimana melawannya. Padahal Allah katakan innahu lakum aduun mubin. Itulah musuh kamu yang paling nyata. Yang kalau kamu tidak hati-hati, kamu akan jadi korban berikutnya. Sayangnya memang saya tidak tahu sejak kapan dan siapa yang memulai. Kemudian kerja iblis dan pasukannya terdegradasi sedemikian rupa. Seolah-olah kerjanya iblis itu hanya membuat orang kesurupan. Adanya di rumah tua, di hutan belantara, di tempat-tempat sepi. Sehingga kalau membahas iblis dan setan, paling maksimal adalah pelatihan ruqyah nasional, ruqyah syariah. Itu betul-betul melecehkan iblis sesungguhnya. Marah betul iblis itu. Kalau kemudian menghadapinya hanya dengan cara meruqyahnya, itu hanyalah secuil dari kerja anggota iblis dari kalangan jin itu sesungguhnya. Dan harus jujur diakui, ini yang belum pernah serius kita menghadapinya sesungguhnya, sehingga terus kita menjadi bulan-bulanan dalam kehidupan ini. Mungkin ini yang bisa kami kemukakan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita akhiri majelis kita ini dengan sama-sama bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tharana ala man zalamana wansurna ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'al dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamna wala tusallit alaina man la yarhamna wala tusallit alaina man la yarhamna wala yakhafuka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.